Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, jumpa kembali bersama Pak Guru dalam mata pelajaran fikih kelas 3. Kali ini Pak Guru akan membahas mengenai ketentuan sholat sunnah rawatib. Ada 3 pokok pembahasan dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu terkait dengan pengertian sholat sunnah rawatib. Yang kedua terkait dengan hukum sunnah rawatib. Artinya hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib itu bagaimana. Dan yang terakhir terkait dengan hikmah atau faidah atau hal-hal baik yang akan kita dapatkan ketika kita mau menjalankan sholat sunnah rawatib itu apa. Langsung saja Pak Guru mulai. Yang pertama terkait dengan pengertian sholat sunnah rawatib. Yang dimaksud dengan sholat sunnah rawatib yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu sholat yang dikerjakan sebelum dan atau sesudah sholat fardu. Jadi jika murid-murid melihat seseorang yang sholat sebelum mengerjakan sholat fardu atau sholat sesudah mengerjakan sholat fardu, berarti sholat yang dikerjakan orang itu sebelum dan sesudah sholat fardu itulah yang disebut sholat sunnah rawatib. Jika murid-murid ditanya tentang apa hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib, maka murid-murid bisa menjawab dengan sunnah. Jadi hukumnya adalah sunnah. Artinya apa? Jika kita mau mengerjakan, maka kita akan mendapat pahala. Tetapi jika kita tidak mengerjakan, maka kita tidak mendapat dosa. Yang perlu murid-murid ketahui di sini yaitu apakah hukumnya hanya sunnah atau ada yang lainnya. Nah, Pak Guru beritahu bahwa mengenai sholat sunnah rawatib ini ada hukumnya yang sunnah muakkad, artinya ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ada yang sunnah ghairu muakkad, artinya tidak ditekankan. Adapun yang sunnah muakkad yaitu yang sering dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, diterangkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bunyinya, man sabara ala sitnai asyarata raka'atan minas sunnati banallahu lahu baitan fil jannati arba'i raka'atin qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghribi wa rak'ataini ba'dal isya'i wa rak'ataini qablal fajri.
Berdasarkan hadis tersebut, maka ada 12 rakaat yang mengiringi sholat fardu yang ditekankan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, yang terakhir 2 rakaat sebelum subuh. Jadi bukan berarti sunnah ini harus dikerjakan, tetapi jika ada kesempatan ini lebih baiknya dikerjakan, karena ini sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan sholat sunnah rawatib yang ghairu muakkad, yaitu 4 rakaat sebelum sholat duhur dan 4 rakaat sesudah sholat duhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, yang terakhir 2 rakaat sebelum isya. Jika ditanyakan, katanya tadi 4 rakaat sebelum sholat duhur itu muakkad, sunnah muakkad. Kok di sini termasuk yang ghairu muakkad? Dan katanya tadi 2 rakaat sesudah duhur itu termasuk sunnah muakkad. Kok di sini termasuk yang ghairu muakkad? Bagaimana kejelasannya? Begini murid-murid, 4 rakaat itu terdiri dari 2 rakaat, 2 rakaat. Artinya 2 rakaat yang pertama itu hukumnya sunnah muakkad, sedangkan 2 rakaat yang kedua itu hukumnya sunnah ghairu muakkad. Paham ya murid-murid? Jadi tolong dipahami, 4 rakaat sebelum duhur itu kan dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Yang rakaat kedua, yang 2 rakaat terakhir itulah yang ghairu muakkad, sedangkan yang 2 rakaat pertama itu hukumnya muakkad. Jadi jangan salah paham lagi terkait dengan jumlah rakaat maupun hukum-hukumnya dalam sunnah rawatib ini. Mohon murid-murid cermati betul-betul terkait dengan hukum sunnah rawatib ini, karena banyak yang terjadi kesalahpahaman. Lebih jelasnya perhatikan tabel yang dibuat Pak Guru berikut ini. Kotak yang warna pink itu menunjukkan sholat wajib, yaitu duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Sedangkan kotak yang warna hijau menunjukkan sholat rawatib yang mengiringi sholat fardu, yang hukumnya muakkad atau sunnah rawatib muakkad. Sudah dipahami? Dan yang berikut ini adalah tabel sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Yang warna pink
Kotak yang warna pink itu menunjukkan sholat wajib, yaitu duhur, asar, maghrib, isya, serta subuh. Nah, yang kotak berwarna merah itu adalah sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Coba cermati baik-baik. Yang atas itu sebelum mengerjakan sholat fardu, sedangkan yang bawah itu sesudah mengerjakan sholat fardu. Oke, sudah dilihat. Perhatikan sekali lagi. Oke. Dan yang terakhir ini adalah tabel gabungan antara sholat sunnah rawatib yang muakkad dan sholat sunnah rawatib yang ghairu muakkad. Seperti penjelasan Pak Guru tadi, bahwa yang berwarna pink adalah sholat wajib duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan kotak yang berwarna hijau menunjukkan sholat rawatib yang hukumnya muakkad. Sedangkan yang berwarna merah adalah sholat sunnah rawatib yang hukumnya ghairu muakkad. Saya hitung sampai 3, tolong cermati lagi. Oke, sudah. Pahami ya anak-anak. Apakah murid-murid sudah tahu dan sudah bisa niat sholat sunnah rawatib yang Pak Guru terangkan tadi? Kalau murid-murid belum tahu, Pak Guru ajari ya. Pak Guru kasih contoh satu, sholat sunnah rawatib sebelum subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Dan yang ba'diyah contohnya usolli sunnatad dhuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Jika kita sebelum sholat fardu, maka menggunakan kata-kata qobliyah. Dan jika kita sholatnya sesudah sholat fardu, maka kita ganti kata-kata qobliyah menjadi ba'diyah. Dan jika kita mengerjakannya di sholat subuh, kita menggunakan kata-kata subhi. Jika kita mengerjakan di sholat di waktu duhur, maka kita menggunakan kata-kata duhri, yaitu mengganti subhi menjadi duhri. Dan begitu pada sholat yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, murid-murid bisa membuka-buka buku elektronik yang sudah Pak Guru bagikan lewat grup WhatsApp kemarin. Jika yang belum punya, bisa dibuka lagi di grupnya. Ada pembagian buku elektronik dari Pak Guru sebagai panduan belajar di rumah bagi murid-murid. Tibalah kita dalam pembahasan yang terakhir pada pertemuan kali ini, yaitu terkait dengan hikmah sholat sunnah rawatib.
Ini menyangkut kebaikan-kebaikan apa saja yang akan kita dapat. Yang pertama, dapat menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu kita. Yang kedua, dapat menghapus dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, mencegah perbuatan yang buruk. Yang keempat, dijanjikan pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Yang kelima, kita akan mendapat kasih sayang dari Allah, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, jika kita mau rutin mengerjakan sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari, kita akan dibangunkan rumah di surga. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shallas natai asyarata raka'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitan fil jannah. Subhanallah. Semoga kita diberi kesempatan untuk melakukan, untuk mengerjakan sunnah-sunnah rawatib yang sudah kita pelajari, dan tetap semangat agar kita dapat mengerjakannya. Lebih jelasnya, Pak Guru buatkan tabel singkatnya terkait dengan hikmah sholat sunnah rawatib yang Pak Guru jelaskan tadi. Tolong dicermati baik-baik. Pak Guru hitung sampai 6. Cukup. Demikian penjelasan dari Pak Guru. Mohon maaf jika ada salah ucap, salah kata, maupun ketidakjelasan dalam penjelasan kali ini. Pak Guru akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.